baik itu appendix 1, appendix 2, di mana ketika kita sudah ada perkembangbiakan, itu dikembalikan lagi ke habitat aslinya atau di konservasi in situ. Kalau konservasi in situ sendiri itu lebih condongnya adalah ke taman nasional, itu masih masuk dalam suatu kelembagaan konservasi in situ, di mana Di di habitat habitat liarnya liarnya mereka mereka di dan di habitat habitat aslinya aslinya mereka mereka bisa bisa berkembang berkembang biak, biak, tetapi tetapi dijaga dijaga dan dan dilindungi dilindungi oleh oleh suatu suatu perundang-undangan. perundang-undangan. Oke, Oke, eh, pentingnya dari pentingnya dari konservasi konservasi dari keseimbangan dari wild kesri animal sendiri wild itu animal adalah sendiri itu menjaga adalah keseimbangan dari menjaga keseimbangan keanekaragaman dari hayati. keanekaragaman Mungkin hayati. slide-nya bisa next aja Mungkin Mbak, nggak slide-nya apa-apa bisa next sampai aja, di Mbak, nggak slide apa-apa ketiga, sampai di slide ketiga, di mana di mana keseimbangan ini menjadi keseimbangan semakin ini menjadi semakin Recording in progress. menjadi menjadi semakin marak semakin dalam marak dalam perkembangan perkembangan wilayah wilayah yang yang dimanfaatkan dimanfaatkan nantinya nantinya untuk untuk kebutuhan kebutuhan hidup hidup manusia manusia yang yang semakin semakin sedikit sedikit dan dan juga juga perluasan perluasan dari dari kehidupan dari kehidupan dari manusia itu manusia itu sendiri, di sendiri, mana di mana akhirnya akhirnya mendesak mendesak eh, uh, habitat habitat asli asli dari dari satwa-satwa satwa-satwa liar yang liar ada yang di ada di habitat habitat aslinya aslinya mereka mereka sendiri. sendiri. Kemudian Kemudian next, next, nggak nggak apa-apa, apa ini ini tadi tadi sudah sudah saya sedikit sedikit saya saya singgung singgung terkait terkait dengan dengan apa apa sih. sih. Nah, ini Nah ini aja, aja, di di mana mana kita kita perlu perlu menciptakan menciptakan populasi populasi cadangan, cadangan, di mana di mana ketika ketika suatu suatu spesies spesies ini ini di di habitat habitat liarnya liarnya itu itu mulai mulai sedikit sedikit banyak banyak mulai mulai berkurang. berkurang. Kalau Kalau sudah sudah mulai mulai berkurang berkurang ini ini kan kan akhirnya akhirnya kita kita juga juga tidak bisa melihat tidak bisa melihat satwa-satwa asli itu satwa-satwa di asli itu di habitat habitat aslinya. aslinya. Contoh Contoh saja saja kita kita bicara bicara tentang tentang badak badak putih putih yang yang pada pada saat saat ini ini dikatakan dikatakan sudah sudah punah. punah, Tetapi tetapi di di beberapa beberapa lembaga lembaga konservasi konservasi di di luar luar negeri itu negeri itu masih masih ada ada ya perkembang perkembang usaha usaha dari dari perkembangbiakan perkembangbiakan dari dari eh, badak badak putih putih yang yang saat saat ini ini sedang sedang diusahakan diusahakan untuk untuk menjaga menjaga kelestariannya. kelestariannya. Tak Tak tidak tidak menutup menutup kemungkinan kemungkinan juga juga kalau kalau di di Indonesia itu Indonesia itu adanya adanya badak badak Sumatera. Ada Sumatera. yang Ada sudah yang pernah sudah ke pernah ke pelestarian pelestarian badak badak Sumatera belum? Sumatera belum? Nah, Nah, di di pelestarian pelestarian badak badak Sumatera ini Sumatera ini atau atau itu itu letaknya letaknya ada di ada di Waikambas, Waikambas, hampir hampir menjadi menjadi satu satu kesatuan kesatuan dengan dengan perlindungan gajah perlindungan Sumatera. gajah Sumatera. Itu namanya Itu adalah namanya adalah SRS, SRS, di mana di mana di di sana sana teman-teman kita teman-teman kita dari dari bidang bidang konservasi itu konservasi sedang itu sedang mengusahakan mengusahakan perkembangbiakan perkembangbiakan dari dari badak Sumatera. badak Sumatera. Di mana badak Di mana Sumatera badak ini Sumatera ini secara secara aslinya di saja habitat mereka di itu habitat saat mereka itu ini yang saat terakhir ini yang info terakhir yang kami info dapatkan yang itu kami hanya dapatkan itu tinggal hanya 11 tinggal ekor 11 ekor dan itu terjaga dan itu di terjaga Taman di Nasional Taman Waikambas. Nasional Waikambas. Di situ mereka Di situ berusaha di mereka mana berusaha di mana perkembangbiakannya juga cukup susah. perkembangbiakannya juga cukup Yang susah. ada saat Yang ini ada itu saat ini tertinggal itu hanya tertinggal hanya ada 2 ekor ada 2 ekor jantan jantan dewasa dewasa dan dan tiga 3 ekor ekor betina betina dewasa. dewasa. Untuk Untuk yang yang lainnya lainnya masih masih belum belum sampai sampai ke ke kedewasaan yang kedewasaan cukup yang untuk cukup untuk bereproduksi di sana. bereproduksi di sana. Nah, Nah, dari adanya dari populasi adanya cadangan populasi ini, cadangan ini, maka maka akhirnya akhirnya menciptakan menciptakan suatu suatu ekosistem ekosistem baru, baru, di di mana mana ketika ketika dalam dalam pengembangan pengembangan keanekaragaman keanekaragaman hayati hayati ini ini sudah sudah mulai mulai terbentuk terbentuk dalam dalam suatu suatu siklus, siklus, maka maka di di situ situ akan akan terjadi terjadi ekosistem ekosistem baru, baru, di di mana mana kita kita bicara bicara aja aja terkait terkait dengan dengan lembaga lembaga konservasi ex konservasi ex situ situ sendiri, sendiri, itu itu merupakan merupakan eh, eh, sudah mengarah sudah ke mengarah adanya ke five eh, domain, adanya bukan five lagi domain, five bukan freedom, lagi di mana five kita five freedom, di sekarang mana kita kita selalu sekarang mengenal kita selalu mengenal adanya five adanya five freedom, freedom, yaitu yaitu di di mana mana hewan hewan itu itu bebas bebas dalam dalam rasa rasa sakit, sakit, bebas bebas untuk untuk berekspresi, berekspresi, bebas untuk bebas untuk berkembang berkembang biak, biak, bebas dari bebas dari rasa rasa lapar dan lapar dan haus, haus, dan dan masih masih banyak banyak lain. lain. Nah, Nah, kalau di kalau X di itu X ini itu ini kita kita sudah harus sudah harus menciptakan suatu menciptakan suatu ekosistem ekosistem baru, baru, di di mana mana five five domain ini domain ini akhirnya akhirnya membreakdown membreakdown dari dari five five freedom freedom ini, ini, five five animal animal freedom freedom ini. ini. Di Di situ situ akan akan menjadi menjadi lebih lebih bagaimana sih bagaimana dia sih dia bisa bisa mengekspresikan mengekspresikan dalam dalam bentuk bentuk suatu suatu
habitat yang yang menyerupai menyerupai aslinya. aslinya. Bahkan Bahkan sekarang pun sekarang pun berlomba-lomba berlomba-lomba untuk untuk menciptakan menciptakan semirip semirip mungkin di mungkin di kebun kebun binatang binatang itu itu banyak banyak sekali sekali yang yang sekarang sekarang sudah sudah meniru meniru semirip semirip mungkin mungkin aktiviti dan aktiviti dan juga juga terkait dengan terkait dengan enrichment-enrichment yang enrichment-enrichment yang dikembangkan dikembangkan sesuai sesuai dengan dengan kebutuhan kebutuhan yang yang dibutuhkan oleh dibutuhkan oleh satwa-satwa satwa-satwa liar liar ini ini seperti di seperti di habitat habitat aslinya. asli. Dan Dan dari itu dari itu semua semua akhirnya akhirnya terangkum terangkum bahwa bahwa apa apa sih sih yang yang sebenarnya sebenarnya kenapa kenapa sih sih pentingnya pentingnya adanya adanya konservasi ex konservasi ex situ situ itu itu harus harus ditingkatkan dan ditingkatkan dan harus harus digencarkan. digencarkan. Salah Salah satunya satunya karena karena adanya adanya banyaknya banyaknya tantangan-tantangan tantangan-tantangan dari dari eh, eh, lingkungan lingkungan maupun maupun juga juga dari dari apa ya apa ya namanya namanya lebih lebih ke ke keinginan keinginan ataupun ataupun juga juga dari dari ego ego dari dari masing-masing masing-masing manusia manusia itu itu sendiri sendiri bahwa bahwa kita kita tidak tidak menutup menutup kemungkinan kemungkinan di di luar luar sana sana itu itu banyak banyak sekali sekali keinginan-keinginan keinginan manusia untuk manusia untuk memelihara memelihara satwa-satwa eksotik itu satwa-satwa sendiri. eksotik Nah, itu sendiri. Nah, akhirnya akhirnya terbentuk terbentuk apa apa sih sih tantangannya yang tantangannya yang terjadi ketika terjadi memang ketika memang ada di ada luar di sana? luaran sana. Bisa next aja Mbak, Bisa next aja di Mbak, mana di mana apa sih apa sih konsentrasinya dan konsentrasinya akhirnya dan kita akhirnya harus kita mendetail harus mendetail secara secara bagaimana di bagaimana di tantangan dari tantangan dari satwa-satwa satwa-satwa liar liar ini. ini. Yang Yang pertama pertama kita tetap adanya adanya perdagangan perdagangan satwa satwa liar liar yang yang dilakukan dilakukan secara secara ilegal, ilegal, di di mana mana kita kita banyak banyak sekali sekali melihat melihat bahwa bahwa manusia-manusia manusia-manusia ini, ini terutama terutama baik baik yang yang middle middle up up ataupun ataupun middle middle low, low itu itu menginginkan menginginkan pemeliharaan pemeliharaan satwa-satwa satwa-satwa eksotik. eksotik. Kita nggak Kita usah nggak usah bicara bicara banyak banyak panjang panjang lebar lah. lebar lah. Kasus Kasus banyak banyak itu itu adalah adalah MEP MEP atau atau monyet monyet ekor ekor panjang panjang yang yang sampai sampai sekarang sekarang pun pun dari dari pihak pihak BKSDA BKSDA dengan dengan overpopulasinya overpopulasinya MEP MEP ini ini juga juga akhirnya akhirnya masyarakat masyarakat juga juga ingin ingin memelihara. memelihara. Sedangkan Sedangkan mereka mereka tidak tidak tahu tahu bagaimana bagaimana caranya caranya memelihara memelihara MEP MEP ini ini dengan dengan baik baik dan dan benar. benar. Akhirnya Akhirnya orang orang hanya hanya suka suka saat saat MEP MEP ini ini kecil, kecil, saat saat mereka mereka bayi, bayi, saat saat mereka mereka masih mau masih mau digendong-gendong, digendong-gendong, diberikan diberikan pampers pampers dan dan lain lain sebagainya. sebagainya. Tetapi Tetapi ketika ketika ini ini menjadi menjadi dewasa, dewasa, mereka mereka bingung bingung karena karena mereka mereka tidak tidak punyanya punyanya suatu suatu ilmu ilmu pengetahuan pengetahuan terkait terkait bagaimana sih bagaimana sih pentingnya pentingnya tentang tentang perang perang kandang, kandang, bagaimana bagaimana perin perin tanpa tanpa handling, handling, tanpa tanpa restrain, restrain, dan dan lain lain sebagainya. sebagainya. Akhirnya Akhirnya mereka mereka membiarkan membiarkan satwa satwa MEP MEP ini ini hanya hanya dalam dalam kurungan kurungan kecil, kecil, dan dan ketika ketika mereka mereka birahi birahi atau atau mereka mereka meningkat meningkat dalam dalam suatu suatu libidonya libidonya untuk untuk masa masa kawin, kawin, ketika ketika galak galak sudah sudah dibiarkan dibiarkan tanpa tanpa di di handling handling atau atau dipegang dipegang sama sama sekali. sekali. Nah, Nah, kondisi kondisi seperti itu seperti itu akhirnya akhirnya menciptakan menciptakan kondisi kondisi stres stres untuk si untuk si satwa satwa tersebut. tersebut. Eh, Uh, Sedikit Sedikit pertanyaan aja pertanyaan deh. aja deh. Monyet ekor Monyet ekor panjang panjang itu itu sebenarnya sebenarnya hewan yang hewan yang berkoloni berkoloni atau atau berindividu. berindividu. Koloni. Koloni ya. Koloni ya. Ya. Berarti Berarti ketika dia ketika dia hidup hidup sendirian dan sendirian dan dia dia hanya hanya bertemu dan bertemu dan berinteraksi berinteraksi terhadap terhadap manusia, manusia, berarti berarti secara secara tidak tidak langsung langsung MEP MEP ini ini menganggap menganggap bahwa bahwa manusia ini manusia ini sebagai sebagai induknya induknya atau atau sebagai sebagai kawanannya. kawanannya. Ketika Ketika mereka mereka itu itu dibiarkan dibiarkan sendirian dan sendirian dan ketika ketika mereka mereka sudah sudah menunjukkan menunjukkan sifat sifat aslinya, aslinya, baik itu baik itu galak, galak, baik baik itu itu defensif defensif ketika ketika mereka mereka birahi dan birahi lain dan lain sebagainya. sebagainya. Akhirnya kita Akhirnya mau kita mau memegang memegang mereka mereka nggak? nggak? Tidak kan? Tidak. Nah, di Nah, di sisi sisi ini ini akhirnya akhirnya menyebabkan menyebabkan kondisi kondisi dia dia semakin semakin stres dan stres akan dan akan semakin semakin defensif. defensif. Nah, Nah, kurangnya kurangnya pengetahuan pengetahuan terhadap terhadap masyarakat masyarakat itu itu yang yang akhirnya akhirnya eh, banyak banyak sekali sekali kejadian-kejadian kejadian-kejadian perdagangan perdagangan satwa satwa liar liar secara secara ilegal ini ilegal ini tidak tidak terjaga terjaga dengan dengan baik. baik. Mereka Mereka hanya hanya mampu, aku mampu, aku pengen beli pengen kok. beli kok. Mereka Mereka hanya hanya untuk untuk menjaga menjaga gengsinya, gengsinya, mereka mereka hanya hanya untuk untuk banget banget pengen pengen tahu tahu bagaimana bagaimana kondisi kondisi memeliharanya, memeliharanya tanpa tanpa mereka mereka mempedulikan mempedulikan dari dari ininya, apa ininya, apa namanya, namanya, tanpa tanpa mempedulikan mempedulikan dari dari keinginan dari keinginan dari satwa ini satwa ini untuk untuk fight fight freedomnya freedomnya seperti seperti apa. apa. Nah, Nah, dari dari perdagangan perdagangan liar ini liar ini juga juga kita kita juga juga bicara bicara terkait tadi terkait tadi MEP MEP ya. ya. Padahal
hal, eee,
usia anak dari monyet itu terpisah dari induknya, ada yang tahu nggak berapa bulan atau berapa tahun? Baik itu anakan orang hutan, baik itu anakan monyet, MEP, monyet ekor panjang, dan lain sebagainya. Ada yang tahu berapa lamanya mereka? 6 bulan. 6? 6 bulan. Bisa kurang lebihnya mereka di angka 1 tahun sampai 1,5 tahun, dimana ketika kita ingin memelihara anakan dari kera ataupun monyet, kita terpaksa harus untuk membunuh induknya, betul nggak? Nah, Betul. akhirnya dari kita membunuh indukan yang dewasa ini dan kita memaksa anak-anak monyet ini untuk didomestikasi, maka yang terjadi adalah kurangnya populasi satwa-satwa dewasa yang siap bereproduksi untuk menjaga kelangsungan dari si spesies ini gitu. Contoh, itu hanya baru masih dari monyet dan kera ya. Tapi kita bicara gading. Gading itu berupa gigi kan. Padahal yang dicari itu untuk manfaat gading itu untuk seperti apa sih? Itu kan hanya untuk sebagai gaya atau dalam pengertian gengsi dari manusia bahwa oh saya bisa nih untuk mendapatkan gading gajah. Kami yang ada di lembaga konservasi Semarang Zoo ketika memotong gajah aja, gajahnya yang seperti itu saja bisa berontak. Apa yang terjadi ketika itu di alam liar? Dibunuh kan? Sedangkan gajah sendiri mengandung kurang lebihnya 22-24 bulan. Baru mereka bisa menghasilkan seorang anak. Dan untuk menjadi gajah dewasa yang keluar gading, itu membutuhkan puluhan tahun. Hampir 11-12 tahun baru gading pada gajah jantan untuk di gajah Asia itu baru bisa muncul, dan itu pun panjangnya juga tidak bisa langsung panjang, tapi dibunuh secara brutal hanya untuk mendapatkan gading gajah. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadikan tantangan ke depannya, konsentrasi tantangan ke depan itu bagaimana sih cara melakukan perdagangan atau misalkan untuk mencegah dari perdagangan ilegal untuk satwa-satwa liar ini, baik itu hasil produksinya, baik itu dari satwanya sendiri ataupun dari bagian-bagian tubuhnya. Nah, hal-hal ini menjadikan pentingnya konsentrasi dari lembaga konservasi ex situ yang ada di tidak hanya di Indonesia, sebenarnya di dunia bahkan. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan tantangan dari lembaga dari satwa liar itu sendiri adalah kurangnya atau menurunnya dari habitat asli yang ada di alam liarnya. Sebenarnya yang mendesak masuk itu adalah manusia yang masuk ke area satwa atau satwa yang masuk ke area manusia. Manusia yang masuk ke area satwa. Oke. Nah, secara tidak langsung kan akhirnya bahwa kita menunjukkan satwa-satwa liar ini punya banyak sekali rute ya. Kalau kita bicara di Baluran ya, di Banteng, ya Banteng, Baluran kan ya, Iya. ya di Baluran. Di Baluran sendiri aja di tengah hutannya sekarang sudah ada orangnya yang di sana, betul nggak? Di hutan Alas 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 Purwo deh. Iya. Sudah ada masyarakat yang tinggal di sana loh, secara tidak langsung ya. Kita bicaranya aja, entah dari mana. Nah, sebenarnya kan dari habitat seperti itu yang akhirnya terdesak di mana ya dari faktor perkembangan zaman di mana Indonesia ini harus semakin maju, kita harus semakin populasi kita menjadi populasi terpadat keempat di dunia dan lain sebagainya. Akhirnya kan kita harus mendesak satwa-satwa ini untuk mereka harus pindah dari lokasinya.
Sedangkan ketika case-case khusus kayak misalkan gajah di Sumatera merusak permukiman warga dan lain sebagainya, yang disalahin gajahnya bukan manusianya. Ketika harimau atau macan tutul di daerah Kudus misalkan berkeliaran di area permukiman dengan memakan ayam, memakan lain-lain, yang disalahkan siapa? Hewan ya, bukan manusianya. Padahal secara daya jelajah sendiri mereka memiliki cukup luas. Kayak kita bicara dari harimau benggala saja, mereka punya luasan daya jelajah hingga 70 sampai 80 kilo dalam sehari. Gajah Sumatera kurang lebihnya sama. Macan tutul, macan macan tutul yang ada di Jawa atau di Muria, di Gunung Muria, mereka punya daya jelajah hingga 15 sampai 20 kilo. Sedangkan habitat mereka yang daya jelajah ini, mereka kan hanya memberikan tanda dari sprayingnya, dari aromanya dan lain sebagainya. Itu akhirnya menyebabkan kenapa sih kok mereka akhirnya masuk ke permukiman warga. Betul nggak sih? Betul. Nah, dari hal itu yang akhirnya kita konsentrasinya juga ke sana. Nah, apakah ada tindakan rescue nggak dari itu semua? Ada sih. Nah, bisa next aja. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kurangnya pengetahuan terhadap penanganan satwa liar. Di mana satwa-satwa liar ini kadang ada orang yang menyampaikan satwa ini berbahaya, satwa ini tidak berbahaya. Di mana dari eh, pengetahuan masyarakat sendiri terkait dengan satwa liar, tadi kita kembali lagi terkait dengan five freedom, five domain dan lain sebagainya, itu akhirnya menyebabkan masyarakat ini hanya ingin memanfaatkan terkait dengan eksotik dari satwa tersebut. Sehingga ketika mereka memelihara dengan kurangnya pengetahuan, mereka justru memberikan tingkat kesengsaraan ataupun juga tingkat pendewasaan dari satwa-satwa ini menjadi lebih kurang baik lah, istilahnya seperti itu. Nah, di samping itu tadi apa aja sih yang akhirnya kita mengembangkan ke arah sana terkait dengan perannya, lain lagi peran dari konservasi ex situ ini, di mana bahwa kita juga pasti akan memberikan rasa nyaman ketika adanya tindak kekerasan dari satwa-satwa yang ada di lingkungan kita sekitarnya. Nah, eh, kenapa kok kita akhirnya menjadi lebih penting? Kenapa kok kita menjadi lebih penting untuk usaha konservasi dari konservasi ex situ ini untuk pentingnya menjaga kelestarian satwa liar, di mana usaha-usaha itu sudah kita sampaikan dan sudah kita tingkatkan menjadi dari tahun ke di peran balai, kemudian dari KSHK, KLHK dulu sekarang menjadi Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya. Kita harus saling merapatkan barisan untuk mencegah tiga isu tadi lah yang cukup booming hingga sekarang. Bahkan kami pun juga tidak pernah tidak luput dari serangan netizen waktu itu terkait dengan kelayakan hidup, kemudian kelayakan makan dan lain sebagainya. Nah, usahanya apa sih yang sudah diciptakan dari konservasi ex situ ini? Banyak sekali yang sudah kita eh, usahakan terkait dengan apa namanya? Terkait dengan eh, pentingnya peranan konservasi ex situ di luar ataupun juga di masyarakat. Yang pertama, kami sudah menciptakan proteksi hukum dan lingkungan, di mana pemerintah sudah memberikan payung hukum untuk beberapa satwa, di mana akhirnya keluar standarisasi terkait dengan satwa apendik
Apendik 1, 2, 3, dan seterusnya dengan tingkat konservasinya juga dari yang paling tidak dilindungi hingga yang paling dilindungi. Tak lupa pula dari peran-peran itu juga saat ini terutama saya pribadi, saya pribadi sangat setuju dengan peranan PKSDA di mana sekarang itu tindakan hukumnya untuk memelihara satwa-satwa eksotik itu cukup gede atau cukup berat, di mana sekarang dari penikmat satwa eksotik yang tidak legal atau mereka dalam artian dari liar itu cukup berat, di mana kita ini harus menjalani masa hukuman kurang lebihnya 3 tahun dan denda kurang lebihnya 1 M. Jadi sudah menjalani masa hukuman, kemudian sudah mendapatkan denda. Nah, hal ini apakah itu menjadi efek bagi efek jera? Kita cukup memberikan efek jera bagi pedagang-pedagang kecil terkait dengan satwa-satwa liar yang ada dilakukan di Indonesia itu sendiri, baik itu kita bicaranya yang non legal ya. Kalau kita bicara dengan legal, dari sisi sendiri mudah terkait dengan izin penangkarannya, di mana untuk membentuk izin penangkaran itu menjadi lebih mudah, sehingga kita bisa memanfaatkan secara resmi. Halo, suara saya apakah terdengar? Dengar dokter. Dengar ya? Nggak, soalnya di sini pemerintah internet saya harus. Oke. Eh, Secara legal pun bagaimana bisa menjadi legal pun dari BKSDA pun mempermudah terkait yang akan diberikan untuk bagi yang ingin menjadi penangkar-penangkar satwa-satwa eksotik itu sendiri, baik dari jenis reptil, jenis herbivora, kemudian ves, dan jenis primata. Kalau untuk jenis primata, karena primata di Indonesia yang cukup-cukup eksotik kayak siamang, owa, orang utan itu membutuhkan izin khusus yang harus dikeluarkan dari RI 1. Sedikit susah, tapi kita bicara dengan satwa-satwa yang biasa yang non dilindungi ataupun yang dilindungi, ketika ingin menjadi gaya eksotik sendiri untuk diperjualbelikan pun dari sisi hukum PKSDA pun juga mempermudah, tidak mempersusah. Jadi tujuannya apa sih? Supaya tetap ekonomi masyarakat juga jalan, kebutuhan akan satwa-satwa eksotik itu juga jalan, dan juga menciptakan proteksi hukum bagi pecinta-pecinta satwa eksotik, dan juga terkait perlindungan hukum terhadap satwa-satwa yang masih ada di alam liar yang mereka hidup bebas. Tujuannya itu, dan itu di Lembaga Konservasi Eks itu sendiri di Semarang itu juga cukup mendukung peran penting dari pemerintahan Indonesia, terutama dari Kementerian Kehutanan dan juga di bawah Dirjen Balai KSDAE cukup suportif terhadap kami, di mana mereka cukup aktif juga, berperan aktif dan menjadi mitra yang baik kepada kami juga sini. Nah, kemudian yang kedua, usaha yang sudah kami lakukan itu adalah melakukan proses habituasi untuk satwa liar. Nah, kenapa kok kita harus menjadikan proses habituasi ini menjadi penting? Karena kembali lagi, satwa-satwa liar ini kan tidak semuanya untuk 3 sampai 4 anak dalam 1 tahun, kecuali untuk satwa-satwa tertentu nih. Ada yang dia harus 2 tahun seperti gajah, kemudian ada yang 1,5 tahun seperti satwa-satwa yang lainnya juga, gitu loh. Jadi ketika memang ini menjadi batasan waktu yang untuk meningkatkan jumlah populasi, maka dari Lembaga Konservasi Eks itu sendiri akhirnya melakukan proses habituasi untuk satwa liarnya.
dengan proses habituasi ini tujuannya tetap perkembangbiakan sehingga juga terkontrol dalam secara statuta galur murni dari satwa tersebut. Kita menghindari untuk adanya inbreeding, kita menghindari adanya kawin sedara, ada crossbreed yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Dimana peran penting dari habituasi ini akhirnya membuat lembaga konservasi menulis atau mencatat dari KTP dari satwa-satwa liar yang kita punya nih. Jadi kita ada namanya studbook, di mana studbook ini berisikan per spesies dan per nama atau per satwa, per individual, di mana kita akhirnya mencatat terkait dengan contoh saja, kami punya harimau namanya Rangga. Nah, hari Rangga ini asal muasalnya dari mana? Oh, ternyata dia awalnya dari Taman Safari yang dulu dihibahkan pada tahun sekian dan dia sekarang pada saat ini berusia sekian. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan betina ini? Kita harus mencari betina dari kebun binatang lain yang dia tidak berasal dari Taman Safari, baik itu dari secara pertamanya ataupun juga asal muasalnya. Kemudian kami mendapatkan harimau benggala itu berasal dari Ragunan, dan Ragunan itu di luar dari mereka kebetulan juga mengimpor secara langsung sehingga berbeda breed dari harimau jantan kita. Nah, itu yang tercatat. Itu sebagai F0 kami. Nah, dalam catatan tersebut, dari F0 ini kita harus menciptakan F1 dulu dong. Nah, dari F1 ini akhirnya kita juga harus, makanya kita tetap harus mencanangkan bahwa kita tidak boleh inbreed nih, meskipun pada akhirnya setelah puluhan tahun ini akhirnya ketemu lagi, tetapi sudah dengan genetika yang cukup jauh. Kalau kita bicara sekarang untuk terkait dengan rusa yang ada di lembaga konservasi, tidak semuanya mereka galur murni, tapi juga ada yang mereka inbreeding. Nah, fungsinya ini memang kita akhirnya bisa mencatat berapa banyak satwa-satwa eksotik atau satwa-satwa liar yang ada di lembaga konservasi ex itu yang bisa berkembang biak dan bisa menambah jumlah habitat di alam ini seberapa banyak. Karena mau tidak mau akhirnya adalah kita akan melepas liarkan mereka ketika kita sudah overpopulasi lembaga konservasi. Itu benar seperti yang disampaikan Mbak. Yang pertama, ketika apa sih ex itu tujuannya untuk apa? Ya memang untuk perkembangbiakan, akhirnya adalah melepas liarkan eksotik ke alam liar. Usaha yang ketiga kami adalah melakukan edukasi, di mana program edukasi ini adalah pemanfaatan satwa yang dipelihara di fasilitas konservasi ex itu untuk tujuan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Kalau kita bicara terkait program edukasi ini, kami secara kelembagaan khusus dari lembaga konservasi ex itu di Semarang itu sendiri melakukan program edukasi ini banyak. Kami mensasar segmentasi kami di segmentasi PAUD atau anak-anak, tetapi juga sampai dengan di mahasiswa untuk terkait dengan bidang akademisinya. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Karena program edukasi sedini mungkin terhadap anak itu mampu menciptakan sayang dan rasa kepemilikan kepada satwa-satwa eksotik atau satwa-satwa liar yang belum pernah mereka jumpai di alam liarnya. Sehingga mereka menjadi lebih mereka menjadi lebih peduli terhadap satwa-satwa ini untuk kelangsungan hidup satwa-satwa juga. Dari beberapa program yang kami munculkan terkait dengan program edukasi ini, kami memiliki beberapa program, diantaranya ada Sutu School,
ada paketan edukasi, di mana kami akan berkeliling dan menggait di seluruh lingkungan Semarang Zoo. Di mana Zoo to School ini kami juga mendatangi sekolah-sekolah dengan kami membawa satwa-satwa tertentu untuk kami kenalkan dan bagaimana cara mengenalkan ini. Kemudian ada suatu kampus di mana kami juga menyasar segmentasi mahasiswa dan akademisi untuk perkembangan ke arah sana. Nah, suatu kampus dulu kami yang membawa satwa itu sendiri. Tetapi terkait dengan penelitian-penelitian, terkait dengan riset-riset yang ada di akademisi, yang kita butuhkan hasilnya untuk perkembangan lembaga konservasi, kita memang harus bersinergi terkait dengan pengetahuan dan juga terkait dengan perkembangan seperti apa. Ada yang pernah, ada suatu ketika kita pernah mendengar bahwa untuk melakukan suatu praktikum itu harus membeli dari impor dari luar negeri untuk sejenis primata yang akan dilakukan untuk proses penelitian tertentu dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, ketika potensi-potensi penelitian seperti itu dapat kita lakukan di kelembagaan lembaga konservasi, maka hasil tersebut akhirnya akan dimanfaatkan untuk pengembangan lembaga konservasi ex situ. Terutama kalau di kami, saya akan menyebut untuk Semarang Zoo sendiri, di mana akhirnya kami bekerja sama tidak hanya dalam satu bidang, tetapi mengglobal secara luas, baik itu dari sisi SDM dari Semarang Zoo, kemudian terkait dari sisi pengembangan digitalisasi di Semarang Zoo, pengembangan ekonomi dan bisnisnya secara berkembang itu di Semarang Zoo, dan juga terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang satwa-satwa dan juga terkait dengan nutrisi-nutrisi satwa yang ada di Semarang Zoo juga. Contoh gampang, kami memiliki beberapa kerjasama dan sudah tahu belum kita akan bekerja sama antara Semarang Zoo dengan ini FKH UNER yang di Banyuwangi. Sudah tahu? Ya, kami akan bekerja sama ke depannya dalam waktu dekat ini untuk penandatanganan MOU. Nantinya teman-teman dari mahasiswa yang ada di sini bisa magang, baik itu dari kelas PPDH ataupun juga dari mahasiswa S1 di UNER Banyuwangi ini. Nah, itu jadi biar bisa jalan-jalan piknik. Enak tau piknik tuh. Pada seneng piknik deh ini. Nah, mungkin bisa diawali dari PPDH yang sekarang kali ya. Boleh kalau mau kayak Diem lan. boleh. Nggak usah diganggu saya. Akhirnya itu menjadikan tambahan ilmu pengetahuan di mana skup kami cukup kecil untuk bidang menembus dunia akademisi. Kami butuh akademisi yang memang akhirnya kita harus ke sana, di mana kami bisa memberikan beberapa contoh terkait dengan program edukasi kami itu tidak hanya sekadar dari sisi bisnis, dari sisi satwanya saja kalau kita bicara ke sana. Contoh dari segi bisnis kami saat ini sedang mengolah terkait dengan pengolahan susu harimau. Nah, apa? Nah, itu cukup banyak ke sana. Nah, dari program-program edukasi ini akhirnya membuka pandangan dari masyarakat sendiri terkait dengan yang dilakukan oleh lembaga konservasi ex situ atau kebun binatang. Apakah mereka hanya untuk sekedar memelihara satwa saja atau mereka mengembangbiakan dan mengusahakan yang terbaik untuk satwa-satwa. Nah, setelah kita melakukan program edukasi, akhirnya kita juga melakukan program rescue dan rehabilitasi, di mana kami juga membantu masyarakat menyelamatkan dan melakukan perawatan individual atau kelompok satwa liar yang berada dalam kondisi berbahaya atau sakit selama berada di alam liarnya. Rescue hanya melulu terkait dengan satwa sakit, tetapi satwa-satwa badung
atau satwa-satwa yang bermasalah di masyarakat, kita membantu rescue. Tadi contohnya adalah saya menyebutkan adalah kasus MEP atau monyet ekor panjang ini cukup banyak sekali di kalangan masyarakat. Mereka menyerang ke perumahan, mereka menyerang ke kelompok tertentu, tetapi di Semarang itu ya sama kayak di Alas Purwo, bahwa banyak sekali MEP di sana dan mereka dibiarkan bebas lepas gitu ya. Tetapi kalau di Semarang sendiri itu ada wisata memang kayak, kalau di Bali itu kayak Sange, kayak Sange, kayak Sange, kayak pura yang mereka memang eksotiknya adalah MEP yang banyak. Nah, rescue-rescue ini kadang-kadang dari balai kita bekerja sama dengan pihak BKSDA dan juga dari Damkar, di mana beberapa satwa yang direscue dari masyarakat ini bisa kita tampung selama kecukupan dari kandang kami masih mumpuni untuk menerima rescue-rescue dari eh, dua belah pihak, dari BKSDA ataupun juga dari Damkar. Nah, dari sisi rescue ini sendiri akhirnya kita juga bisa menyelamatkan satwa-satwa yang sakit, terutama satwa-satwa eksotik. Kami pernah membantu di suatu universitas di Semarang terkait dengan adanya rusa timur mereka yang sakit, sehingga membutuhkan bantuan untuk kita rehabilitasi di tempat kami, sehingga kami harus mengevakuasi universitas untuk dibawa ke kami, perawatan yang lebih eh, intensif. Nah, seperti itu. Memang usaha harus kita lakukan dan kita tekankan untuk lebih ke depan. Selain itu juga kita juga dari rehabilitasi ini kita juga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana sih cara merawat satwa yang baik dan benar, dan juga peran pentingnya dalam pembelajaran terkait dengan handling dan wrestling terhadap masyarakat. Saya jabarkan banyak nih di mana sih pentingnya itu semua, di mana sekarang kita harus berpikiran bagaimana sih cara memberikan positif impact-nya terhadap eh, pentingnya peranan konservasi ex situ dan juga peranan dari konservasi in situ secara kedepannya. Nah, itu tadi lah lebih ke peranan masyarakat dan juga dari semua segmentasi masyarakat menjadi payung yang menjadi lebih luas. Pentingnya akan lingkungan, pentingnya akan satwa-satwa ini sebagai bentuk ekosistem yang tumbuh dan berjalan bersama. Tidak hanya terkait dengan kepentingan manusia saja yang dipikirkan, tetapi juga kepentingan dari satwa itu sendiri. Nah, ini tadi sedikit saya jelaskan dan saya singgung terkait dengan perlindungan hukum dan lingkungan, di mana perlindungan untuk satwa liar ini sudah mulai cukup baik, baik pemerintahan Indonesia di pembagian kelompok-kelompok konservasi pun juga antaranya ada Taman Marga Satwa, ada kebun binatang, ada kebun raya, hingga sampai dengan ke Taman Nasional, di mana perlindungan ini akhirnya menjaga dari satwa liar ini untuk menjadi lebih baik dan melindungi beberapa spesies seperti yang saya sampaikan tadi. Di Waikambas itu ada perlindungan terkait dengan apa, badak Sumatera, dan di Ujung Kulon. Kebetulan saya belum pernah ke Ujung Kulon. Di Ujung Kulon pun juga ada perlindungan badak Jawa yang saat ini juga makin sedikit populasinya, hanya bisa dihitung dengan jari. Nah, apakah cukup riskan? Ya cukup riskan, di mana pemburuan liar, pembalakan liar, kebutuhan akan culanya dan lain sebagainya itu menjadi lebih banyak. Ya, kita bicara lagi, kembali lagi adalah supply and demand-nya aja lah. Nah, ini tadi proses untuk habituasi dari satwa sendiri. eh,
sudah saya jelaskan tadi, tidak ini untuk detailnya saja bisa dibaca nggak apa-apa. Pengenalan pada paparan terhadap manusia atau lingkungan yang baru secara bertahap, di mana pembukaan wilayah itu harus ada pembagian wilayahnya lagi, pembagian terhadap ketika kita membuka suatu lahan, kita harus menyiapkan lahan lain untuk kelangsungan hidup dari satwanya. Penggunaan memberikan makanan, kemudian rasa aman, ya kita kembali lagi ke proses five domain, kemudian five freedom itu yang harus kita biasakan terkait dengan habituasi satwa ini. Nah, terkait dengan edukasi dan pengalaman, pengenalan satwa, tadi saya sudah sedikit menjabarkan terkait dengan bagaimana sih informasi yang harus kita berikan, pentingnya pengenalan dini dari usia dini sampai dengan ke usia yang lebih dewasa untuk terkait dengan pengenalan satwa-satwa liar itu sendiri. Bahkan kalau kita bicara belum tentu kita selaku dokter hewan aja terkait dengan penanganan di satwa liar pun tidak semuanya bisa tidak bisa semuanya atau langsung tahu bagaimana sih kondisi satwa ini. Kita harus tetap belajar, kita harus mengenal informasi-informasi baru terkait di luaran sana dan lain sebagainya. Bahkan tindakan-tindakan tertentu terkait dengan satwa-satwa tertentu dan pengendalian obat diberikan pada satwa liar ataupun yang bisa diberikan pada satwa liar. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan. Kemudian tadi terkait dengan rescue dan rehabilitasi sudah saya jabarkan juga secara perkembangan dan ilmu pengetahuan sekarang jauh lebih hebat, dunia digital ini bisa dan bisa next saja. Dan terakhir sampai di kesimpulan bahwa rescue, habituasi, kemudian penegakan edukasi dan edukasi merupakan penting di penanganan untuk di konservasi. Di aspek ini memiliki peran tersendiri baik masing-masing, baik dari dunia edukasi, dunia hukum, dunia rescue, dunia recovery dan lain sebagainya. Habituasi satwanya itu memberikan peran penting sehingga dari sisi masyarakat mendukung dan mensupport sesuai dengan yang kita butuhkan untuk satwa-satwa. Kita selalu menjaga dengan satwa-satwa liar ini. Monggo boleh dilanjut saja dari sampai kesimpulan ini. Ada yang mau ditanyakan? Paparan saya hanya sampai di situ. Kalau pengen tahu nomor kontak saya, boleh ada di akhir slide, boleh dicatat. Email saya juga boleh dicatat di situ. Ya, apa sih yang menjadikan kita menjadi lebih baik? Alam merupakan guru kehidupan yang tak ternilai harganya. Mari kita belajar dan menjaganya. Nah, semua itu kembali lagi ke siapa? Kembali lagi ke pengetahuan kita dan bagaimana cara kita menjaga alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau mau didiskusikan, boleh dengan senang hati. Enggak ya? Bosan enggak? Kalau bosan bilang loh. Boleh, ketika ada yang ingin mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja terkait dengan kelembagaan konservasi ex situ yang ada di Semarang Zoo. Monggo, saya kembalikan lagi ke moderator, ada Kak Hasnah. Hasna nama Mbak. Permisi dokter. Ya, boleh. Saya izin bertanya. Saya Nama. nama saya Dika dokter. Kan biasanya orang-orang yang dapat edukasi itu mungkin dari kalangan masyarakat perkotaan. Gimana ya dok supaya program edukasi konservasi ini juga efektif menyasar perdesaan di sekitar habitat satwa dokter. Terima kasih dokter. Oke, tadi menyampaikan bahwa edukasi ini yang didapatkannya hanya di area perkotaan, gitu. Sedangkan untuk di pedesaan sendiri
itu pemberian edukasinya efektif seperti apa. Begitu nggih, Mbak? Ya. Oke, saya menjawab dulu untuk terkait dengan peran pentingnya dari sebenarnya tidak melulu masyarakat kota itu mengenal terkait dengan edukasi satwa itu sendiri. Terjadi juga di kota-kota besar. Di Semarang contohnya, tidak semua masyarakat itu tahu bagaimana cara penanganan ular, bagaimana cara mereka memelihara ular atau memelihara satwa yang baik. Kasus-kasus seperti ini biasanya kami akan lakukan secara door to door, di mana sasaran kami tadi kami menyampaikan untuk di lembaga konservasi kami kan kami ada namanya Sutomo, ada namanya Sutu School, di mana Sutu School ini kita membawa satwa kami ke bagian pelosok. Atau yang kedua adalah terkait dengan peran pentingnya dari akademisi, di mana akademisi ini kan pada akhirnya mereka ada PKL, ada KKL, ada KKN, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa berkolaborasi untuk mendatangkan ke wilayah-wilayah tertentu. Kalau sebentar, kalau di UNER Banyuwangi itu ada Pengmas deh, Ada, dokter. ada. Nah, itu salah satu peran contoh kecil saja ketika bagaimana kita menjadi penyuluh untuk masyarakat tentang terkait dengan peran pentingnya eh, kehidupan untuk satwa-satwa liar itu sendiri. Dan biasanya kalau di masyarakat pedesaan itu kita bekerja samanya dengan dinas pertanian atau dinas peternakan setempat untuk melaksanakan penyuluhan. Itu ya formatif, tapi juga itu menjadikan efektif. Enggak semuanya kok. Di Semarang pun bahkan mereka tidak mengenal ular jenis apa, ataupun juga seperti apa terkait dengan satwa liar itu sendiri. Mau dikembangkan boleh pertanyaannya. Dor. Cukup dokter, terima kasih dokter. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Ada yang mau pertanyaan lagi? Boleh. Ada, dokter. Ada, boleh. Ya, bergeser dulu. Izin bertanya. Ya. Ini lebih ke, kan tadi dibahas pembahasannya tentang ex situ. Nah, saya penasaran aja sih, apakah semisal amit-amitnya kita ada wabah penyakit lagi nih kayak kemarin COVID kan. Nah, itu untuk pengelolaan dan SOP yang dilakukan dari dokter hewan yang di ex situ tuh gimana dulu nih? Kayak misalkan nanti ada lockdown dan sebagainya itu dari pihak yang ex situnya seperti apa ya, Dok? Seperti itu saja sih, Dok. Oke, kita bicara terkait dengan ketika ada pandemi lagi ya. Kebetulan di masa pandemi saya ada di bidang konservasi, saya mengampu di dokter hewan di situ. Apa standarisasi dan prosedural kami yang kebetulan kami juga menjadi salah satu kebun binatang percontohan se-Indonesia untuk terkait dengan SOP pada saat pandemi, baik itu secara satwa ataupun non satwanya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan SOP di satwanya, kita melakukan desinfektan secara rutin. Pada saat itu kita lakukan adalah 3 hari sekali, karena pada saat lockdown kita tidak ada menerima kunjungan. Kemudian pemberian multivitamin secara rutin kita berikan secara sehari sekali, dan pada saat melakukan aktivitas terhadap satwa kita selalu menggunakan masker dan juga APD yang lengkap. Jadi waktu COVID kemarin kita dekat dengan satwa, orang-orangnya sudah pakai baju hazard, sudah pakai kayak orang-orang maaf yang sedang memakamkan jenazah untuk COVID. Nah, jadi itu seperti itu. Tetapi pada saat kita buka pembatasan masyarakat itu, kita melakukan itu dari screening dari depan. Jadi di depan itu sudah kita lakukan persiapan baik terkait dengan harus masuk ke cairan disinfektan yang sudah kita siapkan untuk alas kakinya dan lain sebagainya, sampai mereka tidak kami perbolehkan untuk berdekatan secara langsung dengan kandang. Jadi sudah ada barier di antara kandang dan juga di
di area jalannya untuk pengunjung, tetapi kita berikan barrier lagi 1,5 meter. Jadi kita ada 2 barrier untuk pengunjung ini tidak langsung dekat dengan satwa. Dan untuk standarisasi untuk di kebun binatang sendiri pada waktu itu yang kami lakukan, kebetulan saya dengan rekan saya, kita melakukan rollingan dalam bekerja 2 hari sekali waktu itu, sehingga untuk pencegahan ketika kami flu, kami tidak diperkenankan untuk mendekat ke area satwa. Jadi memang cukup ketat karena kami waktu itu masih mengampu kurang lebihnya 210 satwa, cukup kecil sih, 210 satwa dengan total spesiesnya masih di angka 80 spesies. Jadi cukup kecil, tetapi yang ada di kami pada saat itu adalah appendix 1 semua, sehingga kami harus menjaga terkait dengan kesehatan satwa-satwa kami, di mana secara psikologi satwanya kami juga melihat bahwa psikologi satwa kami cukup yang biasanya terlalu sering berinteraksi dengan pengunjung, ketika itu tidak ada juga mereka merasa tidak nyaman. Akhirnya kakak-kakak kiper kami yang harus bekerja secara ekstra untuk mengajak mereka bermain. Jadi ya entah itu bercanda, entah itu lari-larian bareng, kayak misalkan ya saling menggoda lah, kayak anak kecil mainan sama orang tuanya lah. Intinya poinnya seperti itu untuk mereka aktivitas satwa mereka. Kebetulan kami juga mendapatkan anugerah waktu itu, kami mendapatkan 2 ekor bayi harimau yang kebetulan lahir. Nah, sebagai bentuk apresiasi kami kepada kakak-kakak kiper yang pada saat itu juga berjuang cukup hebat bagi mereka sih, karena kita bicara gaji kami tidak besar, gaji kami dipotong hampir 70%. Karyawan kami banyak dirumahkan, yang bekerja hanya dokter 2 dan kakak kiper 10 orang. Itu untuk menghandle semua satwa kami. Dan kami salah satu kebun binatang di Indonesia yang tidak melakukan subsidi silang pada saat COVID, di saat kami tidak punya dana untuk masuk, tidak melakukan subsidi silang untuk hewan-hewan herbivora kami, untuk makan hewan herbivora kami. Nah, itu termasuk dan untuk kecukupan kebutuhan nutrisinya, kami setiap hari kami lakukan adalah kami jalan-jalan ke pasar, kita belanja. Kita harus menyediakan sisi ekonomi di mana kami harus mengatur ritme nutrisi pakan untuk tidak berkurang sedikit pun terkait dengan satwa yang ada. Itu yang bisa sedikit saya jelaskan terkait dengan pada waktu pandemi kemarin. Nah, untuk pencegahan ke depan mungkin kita lakukan hal yang sama seperti pada saat pandemi, tinggal tergantung ya. Yang waktu ramai kemarin adalah PMK ya. Kebetulan kami satwa kami tidak ada yang kena PMK, tetapi satwa kami pernah terkena wabah ND untuk di Aves. Nah, apa yang proteksi kami lakukan adalah kami tidak melakukan vaksinasi, karena ketika vaksinasi itu dilakukan, persentase yang bisa muncul hanya 20% untuk keselamatan. Tapi yang kami lakukan adalah kami sentralisasi, di mana Aves-Aves yang bisa tersebar kita sentralisasi dalam satu area khusus. Memang kami akhirnya membuat satu area khusus di mana untuk karantina Aves itu, dan dokter yang sudah masuk ke sana tidak boleh keliling ke area Aves yang lain atau ke area satwa yang lain. Kami cukup drastis waktu itu kejadian, dalam waktu seminggu kami kehilangan 30 ekor. Dan itu paruh bengkok semua, paruh bengkok eksotik, dan cukup terpukul dengan simpel sebenarnya waktu itu. Ya ada case-nya khusus yang akhirnya menyebabkan kenapa kami terkena wabah ND. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan untuk saat ini ya, dari pengalaman-pengalaman yang ada untuk wabah-wabah. Untuk AI kami tidak pernah untuk terjadi wabah yang cukup besar, tapi yang untuk berat waktu itu adalah ND sih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Mungkin boleh. Izinkan tadi dokter bahas terkait pencegahan ya.
pengen tahu aja sih, misal di Semarang Zoo itu satwa-satwanya apakah seluruh ada yang dari luar negeri atau mungkin ya yang eksotisnya yang dari domestik, misalkan dari luar, Domestikasi Indonesia maksudnya. oh, misal dari luar Pulau Jawa itu untuk transportasinya dan pemeriksaannya dari pihak zoo-nya itu seperti apa saja ya? Untuk misalkan kan terkait ya security dan sebagainya itu seperti apa ya, Dok? Hmm. Ceritakan sedikit. Oke, baik. Terkait dengan biosafety dan biosecurity ya, kita punya SOP untuk standarisasi satwa masuk dan satwa keluar. Untuk satwa masuk sendiri, kita bicara untuk satwa kita sendiri dulu. Untuk satwa kita sendiri, kita lakukan general check up kurang lebihnya 6 bulan sekali, di mana perlakuan general check up ini kita lakukan dari satwa yang paling ringan, dari aves sampai dengan yang paling berat, yaitu herbivora besar atau gajah. Nah, kita lakukan secara bertahap dengan timeline kurang lebihnya pengerjaan 6 bulan. Kita lakukan selama 6 bulan. Kita timeline, kita deadline dalam 6 bulan itu untuk seluruh area kami. Kami punya terbagi menjadi 6 area, yaitu area reptil, area karnivora, area herbivora, area gajah, area primata, dan area animal show atau show. Nah, kita lakukan secara bertahap, kita lakukan setiap 6 bulan sekali, secara bergiliran dan berurutan, dari screening terkait dengan pengambilan darah, pengecekan, kemudian untuk di satwa-satwa herbivora dan karnivora kami lakukan tindakan vaksinasi setiap 3 bulan sekali, baik itu vaksin rabies. Kalau di harimau ya kita memberikan vaksin untuk kucing dan lain sebagainya, baik itu di musang, baik itu kita melakukan vaksinasi secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kemudian pemberian, kalau kita dasarnya adalah kalau di satwa liar itu jangan melakukan pengobatan, tetapi lakukanlah pengobatan. Maaf, tingkat stresnya cukup tinggi sehingga banyak nggak selamatnya. Kita ngomong fair aja. Nah, itu yang akan kami lakukan secara SOP kami untuk medik di Semarang Zoo itu sendiri. Sedangkan ketika kita ada satwa yang masuk atau satwa yang keluar, yang kami lakukan pertama adalah untuk satwa masuk, kita melakukan tracking dahulu. Terkait misalkan kita tukar menukar satwa dengan kebun binatang lain atau lembaga konservasi lain. Kita melakukan tracking apakah ada riwayat sakit yang harus kita lakukan, yang ada dari kebun binatang lain, dari satwa yang akan kita terima. Kemudian kita melakukan secara transportasi, kalau kita dari luar pulau, kebetulan kami pernah mengirim ke luar pulau, dan saat ini pun dalam waktu dekat ini kami juga akan mengirim ke luar pulau. Yang kami lakukan adalah transportasi tergantung dari jenis satwanya, dan kami tidak melakukan pembiusan selama perjalanan. Jadi kita hanya melakukan pembiusan ketika kita akan memasukkan ke kandang angkut, kandang transportasi yang disesuaikan oleh satwanya. Misalkan kayak harimau, ya kita lakukannya dengan bekungkung atau kandang transport yang dari besi. Untuk primata kita lakukan dengan kandang yang tertutup dengan lubang dan hanya sentralisasi satu di area satu sisi saja. Kemudian kalau dengan gajah ya kita lakukan dengan menggunakan truk yang cukup besar untuk mampu untuk menaikkan gajah itu menaikkan atau menahan beban dari gajah tersebut dengan kita melakukan safety yang ada di dalamnya. Nah, hal seperti itu yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, tadi aku sampai kita melakukan tracking rekam medis yang ada dari satwa yang akan kita terima. Kemudian setelah mau sampai atau selama dalam perjalanan, kalau dalam perjalanan itu lebih dari 5 jam, kita akan melakukan pemberhentian, biasanya kurang lebihnya antara 2 sampai 3 jam sekali kita akan berhenti untuk kita melakukan checking di satwa tersebut, baik itu pemberian minum, atau kalau dalam perpindahan hari biasanya kita lakukan tetap ada membawa makanan di sana. Nah, hal itu sampai dengan kalau kita menerima, berarti biasanya kita akan ikut mengawal satwa yang akan kita terima, dan itu didampingi oleh lembaga konservasi yang mengirim satwa itu. Jadi ketika kita terima pun tidak langsung kita masukkan ke kandang display atau
disampaikan ke masyarakat. Biasanya kita masukkan dulu ke kandang karantina, kurang lebihnya tergantung dari jenis satwanya, tetapi SOP kami adalah 2 minggu untuk setiap satwa yang ada, setiap satwa yang datang. Tujuannya apa? Untuk melakukan adaptasi, baik itu secara lingkungan, pakan, kemudian suhu dan lain sebagainya, dan kita mengamati adanya perubahan enggak ketika ada di Parang. Nah, biasanya dari pihak sana satwa ini mereka akan pulang dan pengawasan akan dilakukan oleh dokter hewan kami, dan kami selalu intens berkomunikasi ketika adanya perubahan sekecil apapun terhadap satwa yang kami terima ke pengirim dari satwa-satwa yang ada. Kalau satwa kami yang keluar, biasanya kami melakukan hal yang sama. Kami akan melakukan istilahnya apa ya, memberikan rekam medis, kemudian untuk pertukaran kita tetap harus berizin dengan BKSDA dan lain sebagainya. Alat transportasi dan juga kanal transportasinya kita sesuaikan dengan satwa apa yang akan kita kirim, dan kita melakukan pendampingan selama perjalanan. Dan ketika kita sudah sampai di sana, kalau dari kami SOP-nya adalah kami akan menunggui satwa kami kurang lebihnya 2 hari di sana dengan pendampingan dari kiper ataupun dokter yang mendampingi di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dahulu untuk terkait dengan SOP. Kemudian untuk perjalanan, kebetulan kami apa namanya, satwa hari sebentar, saya break dulu sebentar gitu. Oke, tadi sampai di apa namanya, sampai perjalanan jauh. Kebetulan kami paling jauh itu mengirim ke harimau, 4 ekor harimau ke Pulau Bintan di Kepulauan Riau, di Taman Safari Lagoi, Pulau Bintan. Nah, pada waktu itu perjalanan kami tempuh melalui perjalanan darat dengan menggunakan armada truk dengan didampingi oleh kiper dari kami sebanyak 1 orang dan dokter dari kami sebanyak 1 orang. Nah, dari hal itu kami di situ membawa, yang kita bawa adalah terkait dengan air dan juga makanan yang sudah kita bekukan. Perjalanan kurang lebihnya 3 hari 2 malam karena penggunaan kapal penyeberangan, 2 kali penyeberangan kapal, ya cukup lumayan seru. Kebetulan waktu itu saya juga ikut berangkat, jadi kita menemani di sana tiap 2 jam sekali, kami mengecek dan kita berhenti. Itu sih yang termasuk surat-suratnya, surat izinnya. Kita harus melewati berapa provinsi berarti, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Oh, nggak ada di Jakarta, pemeriksaan itu ada di Jakarta, di Lampung, kemudian masuk ke Jambi masuk ke mana namanya, masuk ke Pulau Bintan. Itu yang bisa saya jabarkan dulu terkait dengan SOP yang untuk transportasi. Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, sama-sama. Ada lagi dong pertanyaan? Boleh, nak? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dok, nama saya Fikri. Izin bertanya. Ya. Di beberapa bagian negara ada berita, saya tahu ada kebakaran hutan gitu dok. Nah, di situ ada satwa endemik, satwa dari asli hutan yang terbakar tersebut, yaitu simpanse gitu dok. Nah, sehingga penyikapannya itu nanti simpanse tersebut kan direhabilitasi gitu dok, dan alangkah baiknya dapat untuk keberlanjutannya satwa tersebut dikembalikan ke daerah asalnya. Nah, namun yang saya tanyakan adalah menurut dokter,
bagaimanakah upaya dari dokter hewan atau orang penyedia dari ex-situ-nya seperti itu, penyedia dari layanan rehabilitasi satwa korban kebakaran tersebut itu digimanakan gitu, maksudnya tempat dari mereka berlindung asalnya itu sudah hilang, sudah terbakar, sudah dibuat bangunan atau apa lahan baru karena eksploitasi dari keserakahan manusia gitu dok. Menurut jenengan pendapatnya gimana gitu? Terima kasih. Ya, kalau kita bicara terkait dengan kebakaran hutan, kemudian penyelamatan satwa-satwa yang terkena dari kebakaran hutan itu sendiri, memang biasanya akan diserahkan ke, kalau di luar negeri pasti akan diserahkan ke zoo untuk satwa eksotik. Ketika untuk pet akan dilarikan ke dokter hewan. Tidak, saya punya pengalaman itu kalau di pet ya. Ketika di pet itu ketika ada mau tidak mau mereka akan ke kami terkait, kalau kita bicara pet pasti berbicara value, berapa duitnya nih. Tapi kalau di satwa eksotik adalah akhirnya menjadi rasa empati terhadap satwa-satwa itu sendiri. Dan kalau kita bicara terkait dengan pembiayaan itu pasti akan dibebankan kepada lembaga konservasi eksotik itu sendiri, dari perawatan. Contoh kayak kemarin yang masih ingat nggak yang harimau benggala yang terkena jebakan rantai itu, jebakan harimau itu kan akhirnya diserahkan ke lembaga konservasi di, nah ya, kalau nggak salah di Taman Safari, kalau nggak di Taman Safari, di lembaga di GL, saya lupa. Dan akhirnya itu tidak bisa kita kembalikan. Kalau kita tidak bisa kembalikan, akhirnya ya kita pelihara, gitu loh. Kita pelihara dan kita ketika sudah sembuh ya itu akhirnya menjadi satwa koleksi kami. Tapi ketika kita bisa kembalikan dan habitat itu tidak ada, biasanya dari pihak BKSDA akan mencarikan lingkungan mana yang masih bisa diterima. Kalau kita bicara di Jawa Tengah, yang menjadi sentralisasi itu ada beberapa titik kantong. Itu kalau untuk monyet dan lain sebagainya kita lemparnya adalah ke daerah Cilacap. Kalau di Semarang itu ada di satu daerah tertentu yang kita kesanakan. Jadi akhirnya kita lepas liarkannya. Kalau kita lepas liarkannya, kita mencari lokality dari satwa tersebut dengan kita tetap menghindari adanya kontak langsung dengan manusia. Biasanya sih seperti itu sih. Dan kalau tadi pertanyaannya kan adalah itu mau digimanakan dok? Ya kalau mau digimanakan ya tetap pasti akan kita obati, karena dari masing-masing lembaga konservasi pasti punya fasilitas yang mumpuni untuk satwa-satwa tertentu. Contoh aja kemarin ketika kami mau kita membantu terkait dengan macan tutul yang ada di, hanya untuk pemasangan GPS untuk macan tutul yang ada di Gunung Muria, Kudus. Itu pun kami tetap disurvei oleh lembaga dan juga Balai BKSDA terkait dengan kelayakan dari peralatan medis ataupun juga klinik yang ada di kami. Biasanya seperti itu sih, tetap dipilah-pilah kok mas, nggak yang selalu kalau ada korban kebakaran dan lain sebagainya biasanya akan dilarikan ke yang terdekat dahulu. Baru setelah itu dalam tahap proses pengobatan mereka akan dikirim menjadi yang lebih baik. Itu sih, itu yang saya tangkap ya dari pertanyaan jenengan tadi. Baik, bisa dipahami dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi? Boleh? Masih panjang waktunya. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada dok. Ada. Izin bertanya dokter. Boleh. Perkenalkan, nama saya Asar Burhanuddin. Izin bertanya dok terkait kemarin kan sempat ada peristiwa salah satu koleksi hewan karnivora di kebun binatang di Jawa Barat itu yang keluar kan dok dari yang kabur. Ya. Sebenarnya gimana sih cara kebun binatang di Semarang ini bisa menjaga koleksi hewannya biar tidak kabur seperti itu dok?
dari segi biosecurity-nya dan juga segi kandangnya. Terima kasih dok. Bukan biosecurity sih, lebih ke safety ya. Kalau kita bicara, sekarang saya mau nanya deh, hewan paling mematikan di kebun binatang itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Gajah dokter, Gajah. Kenapa? karena badannya besar dok, dan kalau mengamuk sangat agresif, kita bisa diinjak dokter. Oke. Betul sih jawabannya adalah gajah. Kenapa? Karena kita manusia itu berinteraksi secara langsung. Kalau kita bicara terkait dengan hewan-hewan karnivora, pasti akan memiliki safety yang lebih baik. Betul? Betul. Makanya ada standarisasi terkait dengan ya kejadian lepasnya macan tutul yang ada di Lembang Paksu. Saya sebut aja sekalian. Itu menjadikan banyak sekali kenapa sih. Nah, terkait dengan lingkungan, sebenarnya kami sih untuk safety terkait dengan masing-masing satwa. Nah, sudah pernah ke Lembang? Ada yang sudah pernah ke Lembang Paksu? Belum. Oke, kapan-kapan jalan-jalan ke sana. Jadi kalau kita bicara secara kesalahannya siapa, kita tidak akan bisa menyebut ini salah siapa. Tetapi kalau kita punya SOP di Semarang Zoo sendiri, kita memiliki SOP itu per masing-masing kandang. Jadi setiap perlakuan di kandang, masing-masing satwa itu punya perlakuan yang berbeda-beda. Dan dari itu semua, baik itu dokter, manajemen, maupun kiper, ketika berada di area wilayah kandang tersebut, wajib mematuhi SOP yang ada di sana. Kenapa? Karena sedikit keteledoran itu akan bisa menyebabkan kejadian yang fatal. Kita tidak pernah tahu kejadiannya kenapa macan tutul di Lembang itu akhirnya bisa lepas. Tapi kalau belajar dari pengalaman, satwa ini kan punya kepandaian. Mereka bisa mencari celah untuk bagaimana dia bisa keluar. Pasti di situ akan ada kelalaian, pasti akan ada kerusakan. Kalau kita bicara, kalau jenengan pernah searching 2018 bulan Desember, kami juga mengalami hal yang sama. Di YouTube masih ada itu. Itu kejadian di kami pernah itu penggala kami yang lepas, tapi mereka karena sudah terdomestikasi dan mereka hasil anakan sendiri, mereka tidak lepas sampai ke area luar. Jadi bahkan mereka kembali sendiri, masuk ke kandang sendiri dengan kita kita giring istilahnya, kita tuntun ke arah kandang. Nah, seperti itu. Kita bicara safety tadi, safety yang benar untuk harimau itu seperti apa? Apakah pintu itu sliding ke atas atau naik turun atau sliding ke kanan ke kiri? Kemudian berapa kunciannya, berapa besar dari seberapa besar jerujinya. Untuk orang hutan itu berapa? Orang hutan itu besi 20 saja masih untuk buat mainan. Besi beton laser 20 in itu untuk buat mainan. Nah, kemudian kerapatan dari antar jerujinya itu berapa? Itu tetap dihitung, Mas. Jadi kami punya safety yang ketat terkait dengan baik kita bicara tadi gajah ya. Gajah aja kita tetap ketika untuk safety, ketika malam hari tetap kita borgol kakinya. Supaya tujuannya untuk membatasi ruang gerak dia. Tapi pada saat biasa ya sudah kita lepas gitu. Dengan adanya pengawasan kakak-kakak kita. Ya, poinnya adalah kita punya standarisasi di mana lembaga konservasi itu juga ternilai secara akreditasi dari A sampai dengan E. Kebetulan Semarang Zoo ini sudah mendapatkan di angka B-min. Jadi agak lumayan kami, meskipun belum B besar tapi B-min, sehingga kami cukup berbangga dengan fasilitas kami, tapi kami juga tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong. Karena banyak sekali yang harus kami perbaiki. Sekecil apapun kerusakan di kandang pasti akan kita langsung perbaiki supaya safety-nya juga kalau terkait dengan ini ya
lepasnya macan tutul di Lembang Paksu ya. Itu menjadi cukup bukan isu ya, tapi menjadi kenyataan dan menjadi ini sih, menjadi fokus kami selaku lembaga ex itu. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi, boleh? Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Ini sudah cukup dokter, tidak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak cukup, kita boleh berfoto bersama. Masing-masing boleh dibuka kameranya, foto bareng-bareng. Nanti untuk foto bareng-bareng nanti saya share untuk ke dekanat ya, ke Kaprodinya. Boleh? Diatur kameranya. Ini Boleh, dong. boleh, silakan, boleh. Yang rame-rame juga boleh. Boleh, itu mereka rame-rame. Di sana ada siapa aja? Pripun? Pak Bodi itu apa? Pak Bodi KPS S1 dokter. Ada berapa set nih? Satu ya. Majuan. Sini aja. Oke. Majuan. Yang ada di sana sudah difoto. Sudah difoto. Apa namanya? Di sana per bulan November besok kami ada kerja dengan kalian. Kalau kalian mau magang koas di kami bisa, dengan senang hati kami menerima, bisa jalan-jalan ke kota Semarang. Oke. Lagi dokter fotonya. Boleh. Boleh. Seimut ya kan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi dokter, ini gaya metal. Metal. Oke, gini ya berarti ya. 1, 2, 3. Satu angkatan berapa kalian? Berapa orang? Satu angkatannya berapa orang? Per angkatan ini 29 orang. 29 orang. Oke. Ini baru kuliah umum ya. Selamat setahun ya. Setahun apa 1 tahun setengah koasnya? Koasnya setahun lebih dikit. Oke, selamat berjuang, selamat segera lulus. Amin. Segera mendapatkan apa ya? Passion masing-masing. Ada yang di pet, ada yang di ternak besar, ada yang di wild animal, entah besok gimana. Sukses buat kalian. Sampai jumpa. Kalau kalian mau koas boleh, silahkan, kami dengan senang hati main-mainlah ke Semarang. Kalau main ke Semarang sudah nyari kontak saya kan? Kalau main Semarang sampaikan ke saya, nanti kita jalan-jalan bareng. Boleh. Kapan-kapan saya tak main ke sana. Oke, gitu ya. Terima kasih. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Salam lestari dan bye-bye. In live ya. Kenapa?